Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Wada dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 2283190028. Kali ini saya akan mempresentasikan keselamatan dan kesehatan kerja mengenai pengelolaan laboratorium dan bengkel. Secara teknis, SMK Teknologi dan Industri sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dapat diidentikan sama dengan sebuah industri. Keduanya menghasilkan suatu produk tertentu yang harus berkualitas. Di SMK, bahan bakunya diolah melalui proses belajar mengajar terkait dengan pengembangan kompetensi teknik produksi. A. Manajemen operasional yang menggunakan metodologi penerapan PDCA prinsip 5R. Seperti pada gambar bagian P, dapat R1 dan R2. R1 berisikan identifikasi area kegiatan dan melakukan pemilihan. Untuk R2 berisikan menetapkan pengelolaan tata letak barang dan identifikasi standar penyebab masalah. Untuk bagian D terdapat R3 yang berisikan melakukan pemilihan jenis penyebab dan memperbaiki sumber penyebab. Untuk bagian C terdapat R4 yang berisikan evaluasi hasil perbaikan. Dan yang terakhir untuk bagian A terdapat R5 yang berisikan standarisasi rencana kegiatan mandiri. Aktivitas di dalam instansi tidak terlepas dari kegiatan operasionalnya itu sendiri, yaitu input, proses, dan output. Kegiatan operasional diharapkan dapat memenuhi kebutuhan instansi dengan baik. Menurut Tampu Bolon, manajemen operasional merupakan manajemen proses konversi dengan bantuan fasilitas seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen masukan atau input yang diubah menjadi keluaran berupa barang atau jasa atau layanan. Pengendalian mutu dibutuhkan agar instansi dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik sehingga output yang dihasilkan sesuai target dan lebih positif di mata masyarakat, yaitu dengan lingkungan fisik tempat kerja yang lebih aman, sehat, dan nyaman. B. Manajemen perbaikan berkelanjutan. Manajemen perbaikan berkelanjutan terasa efektif jika semua pihak terlibat di dalamnya. Semua pihak yang terlibat diikuti untuk diskusi dalam memutuskan suatu masalah. Pemecahan yang dilakukan bersifat menyeluruh dan tidak bersifat sementara. Berdasarkan konsepnya, manajemen perbaikan berkelanjutan dibagi menjadi 6 konsep utama, yaitu 1. Perbaikan, perawatan, dan inovasi. Perawatan perbaikan dengan kegiatan untuk memelihara teknologi, sistem manajemen, standar operasional yang ada serta menjaga kondisi tersebut melalui pelatihan dan disiplin. Perbaikan dapat dibedakan sebagai manajemen perbaikan berkelanjutan dan inovasi. Manajemen perbaikan berkelanjutan bersifat perbaikan kecil yang berlangsung secara terus-menerus. Sedangkan inovasi merupakan perbaikan drastis sebagai hasil dari investasi sumber daya yang berjumlah besar. 2. Orientasi proses atau hasil. Manajemen perbaikan berkelanjutan menekankan pola pikir berorientasi proses karena hasil akan meningkat bila proses berlangsung secara sempurna. Pendekatan berorientasi proses harus diterapkan dalam perencanaan manajemen perbaikan berkelanjutan seperti siklus PDCA atau Plan Do Check Action, siklus SDCA atau Standard Deeds to Check Action, QCD atau Quality Cost Delivery, TKM atau Total Quality Management, JIT atau Just in Time, dan TPM atau Total Production Maintenance. 3. Siklus PDCA atau SDCA. Menerapkan siklus PDCA Plan Do Check Action sebagai sarana yang menjamin pelaksanaan kesinambungan dari manajemen perbaikan berkelanjutan. Rencana atau plan berkaitan dengan penetapan target untuk perbaikan dan perumusan rencana tindakan guna mencapai target tersebut. Lakukan atau do berkaitan dengan penerapan diri dari rencana tersebut. Periksa atau cek merujuk pada penetapan apakah penerapan tersebut pada jalur yang benar sesuai dengan rencana dan memantau kemajuan yang direncanakan. Tindakan atau action berkaitan dengan standarisasi yang baru bagi perbaikan berikutnya. Siklus PDCA berputar secara berkesinambungan. Setelah suatu perbaikan tercapai, keadaan perbaikan tersebut dapat memberikan inspirasi untuk tahap perbaikan selanjutnya. 4. Mengutamakan kualitas. Tujuan dari kualitas, biaya dan penyerahan atau QCD adalah menempatkan kualitas pada prioritas tertinggi. Praktik mengutamakan kualitas membutuhkan komitmen manajemen karena manajemen sering kali berhadapan dengan godaan untuk membuat kompromi berkenaan dengan persyaratan penyerahan atau pemotongan biaya. 5. Berbicara dengan data. Mencoba memecahkan masalah tanpa data adalah pemecahan masalah berdasarkan selera atau perasaan, suatu pendekatan yang tidak ilmiah atau objektif.
Yang terakhir, 6 proses berikut adalah konsumen. Kiat-kiat melaksanakan manajemen perbaikan berkelanjutan yaitu adalah loka karya, susun rencana, hubungi pihak-pihak yang berkompeten, informasi hasil-hasil kegiatan manajemen perbaikan berkelanjutan. Manajemen perbaikan berkelanjutan dibagi menjadi 3 segmen, diantaranya 1. Berorientasi pada manajemen, memusatkan perhatian pada masalah logistik dan strategis. Yang terpenting memberikan momentum untuk mengejar kemajuan serta moral. 2. Berorientasi pada kelompok, dilaksanakan oleh gugus kendali mutu, kelompok jisukansi atau manajemen sukarela menggunakan alat statistik untuk memecahkan masalah, menganalisa, melaksanakan dan menetapkan standar atau prosedur baru. Dan yang terakhir, berorientasi pada individu, dimanifestasikan dalam bentuk saran di mana seorang harus bekerja lebih pintar bila tidak mau bekerja keras. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.